Shalom Mama Nina. Shalom. Sebelum kita memulai acara sermon kita hari ini, kita awali dengan bernyanyi dari buku Ende kita. Si buka buku Ende nomor 10, buku Jiku Pesanapko, yaitu Nansi Berjolo. Sebelum kita memulai sermon. Jadi, yang akan saya sampaikan dari depan adalah inti dari sermon kita hari ini. Seperti yang tertulis di bahan sermon kita, maka khotbah kita yang akan kita bawakan pada hari Minggu tertulis di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi berdusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikian firman Tuhan, anak Ina. Maka hal yang pertama yang harus kita lihat dalam teks kita ataupun bahan sermon kita hari ini adalah bagaimana konteks di dalam 1 Yohanes ini. Maka sesuai dengan 1 Yohanes ini, maka tema yang kita angkat untuk khotbah kita di hari Minggu ini adalah Kudus, Kuduslah Tuhan. Maka kita awali dengan konteksnya Bapak Ina. Kita akan melihat dari Alkitab bahwasannya di dalam 1 Yohanes ini, penulis kitab ini mengingatkan kita ataupun menasihati jemaat pada itu, jemaat mula-mula, tentang kumpulan persekutuan umat yang percaya kepada Kristus Yesus, di mana mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Yang ditekankan di sini adalah bahwasanya mereka jemaat mula-mula pada saat itu, mereka bangsa Israel adalah pewaris kerajaan Allah. Itu yang harus kita tekankan di dalam konteks kita kali ini. Maka penulis 1 Yohanes ini
merasa perlu untuk menasehati, merasa perlu untuk mengingatkan bahwa bangkitnya antikristus pada jemaat mula-mula harus diwaspadai. Karena di situ adalah pertumbuhan iman yang pertama. Maka perlu untuk menjaga keutuhan iman itu. Dengan bagaimana? Ya, si surah 1 Yohanes ini, Yohanes mengingatkan dengan cara bahwasanya menekankan kepada orang-orang bahwa mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Maka Bapak Ina, ada dua hal ataupun dua garis besar yang boleh kita angkat di khotbah kita minggu ini. Yaitu garis besar yang pertama, ajakan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu garis besar yang pertama yang harus kita bawakan. Di mana penekanan garis besar pertama ini ialah bagaimana kita harus mencintai dan menuruti perintah-perintahnya Allah sebagai bukti kepercayaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam persekutuan ataupun ibadah-ibadah dalam gereja maupun pertanian yang ada di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan persaudaraan kita. Itu yang harus kita tekankan kepada mereka. Maka juga kita akan memasuki garis besar yang kedua, Amanina. Garis besar yang kedua ialah dalam menuruti perintahnya tidak ada ketakutan. Dalam menuruti perintahnya tidak ada ketakutan. Bapak Ina, ketakutan ini yang harus kita katakan kepada mereka adalah ketakutan menunjukkan ketidaksempurnaan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Menunjukkan ketidaksempurnaan kasih Tuhan. Maka oleh sebab itu, Amanina, yang harus kita tekankan kepada mereka ialah mereka harus memiliki sikap yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang lahir dari Allah, haruslah dipelihara dengan baik dengan kehidupan dan dalam hidup keseharian, hidup di dalam doa. Maka yang harus kita tekankan juga adalah sumber kekuatan kita adalah Allah. Sumber kekuatan kita adalah Allah. Itulah penekanan pada garis besar yang kedua, Amanina. Maka boleh kita dapatkan sebuah ringkasan ataupun rangkuman yang sangat bagus tentang alasan mengapa kita harus beriman kepada Kristus, mengapa kita harus hidup kudus. Maka ditekankan pada paragrafnya yang kelima. Boleh kita lihat bersama-sama bahwa di sana ditunjukkan ada 4 poin. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama dalam Lukas 1 ayat 35, dalam kandungannya kodrat manusianya secara ajaib tanpa dosa dalam rahim sang perawan, Roh Kudus akan turun atasmu. Yang kedua dapat kita baca dalam Lukas 3 ayat 22, dan poin yang ketiga dapat kita baca pada Matius 12 ayat 28, dan poin yang keempat menekankan kepada kita bahwa hidup kekal abadi di surga. Jadi Bapak Ina, bukan karena kita lutheran, bukan karena GKPPD itu lutheran, maka kita tidak dapat membawakan khotbah secara topikal. Tetapi memang benar bahwasanya biasanya kita membawakan khotbah secara tekstual. Tetapi ini memberikan kita sebuah peluang untuk membawakan khotbah ini secara topikal. Jika ingin Amanina membawakan khotbah secara topikal, maka perhatikan poin pertama sampai poinnya yang keempat. Dan yang terakhir, Amanina, yang ditekankan di sini bahwasanya peran Roh Kudus sangat penting di dalam kekudusannya Tuhan. Maka kita harus melihat bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus, suci dan mulia. Berarti yang pertama yang harus kita beritahu kepada jemaat adalah mereka perlu menyadari bahwasanya Roh Allah itu kudus, suci dan mulia. Kemudian Amanina yang kedua yang harus kita tekankan kepada jemaat kita, jemaatnya Tuhan adalah bukalah hati dan pikiran kita untuk menerima bimbingan daripada Roh Kudus. Membuka hati dan pikirannya yang harus kita tekankan. Dan yang ketiga yang harus kita tekankan di dalam khotbah kita ialah kitab suci adalah sumber bimbingan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Kitab suci ataupun Alkitab menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Allah di dalam hidup kita. Hal itu yang harus kita tekankan, Amanina. Kemudian bagaimana caranya kita bertumbuh dalam bimbingan Roh Kudus? Maka akan muncul pertanyaan ini, Amanina.
mengetahui bagaimana keputusan Tuhan tadi. Maka hal yang harus kita lakukan untuk dapat bertumbuh dalam Roh Kudus itu adalah yang pertama, menjalani kehidupan kita dalam doa yang baik dan mendalam. Artinya amanina, doa itu bukan hanya sekedar kita mengucap syukur ketika jemaat kita itu makan daging, makan yang enak-enak saja. Tetapi yang harus kita tekankan adalah bagaimana mereka dapat bersyukur dalam segala situasi, baik di dalam kesedihan, baik ditekankan dalam bahan kita ini, dalam kecelakaan, dalam penderitaan, dalam ekonomi yang buruk, mereka harus dapat bersukacita kepada Allah. Hal itu yang harus kita tekankan dalam poin yang pertama. Maka poin yang kedua ialah memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam Alkitab. Berarti menjadikan Alkitab itu sebagai makanan rohani di dalam keseharian hidupnya. Maka poin yang ketiga berkata bahwa selalu berjuang melakukan dalam perbuatan nyata berdasarkan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama yang berwujud berbagi kebaikan. Berarti di sini di poin ketiga maka perlu adanya yang namanya tindakan yang setia di dalam melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Maka dapat kita simpulkan amanah yang harus kita sampaikan kepada jemaat kita ialah di dalam berbagai masalah mereka tadi, baik ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaannya, maka katakan kepada jemaat kita melalui firman Tuhan ini bahwasanya biarlah iman kita bertindak, biarlah iman kita tetap menyala-nyala kepada Tuhan dan mengasihi dan taat kepada perintah-perintahnya. Maka jadikanlah iman kepada Yesus Kristus itu sebagai sikap lahiriah kita di dalam kehidupan kita, sebagai sumber kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan. Oke, Amanginan, mana tahu Amanginan memiliki pertanyaan ataupun pernyataan yang harus disampaikan? Cukup jelas Amanginan? Jelas, ya. Bagaimana dengan ilustrasinya juga yang terdapat di impolan kita sudah jelas? Jelas. Maka jika tidak ada pertanyaan ataupun pernyataan Amanginan, maka boleh saya rangkumkan di dalam beberapa kalimat dalam bahan materi ataupun sermon kita ini, bahwasanya penekanan kita mereka harus memiliki relasi dengan Roh Kudus. Maka hubungan kita akan semakin intim. Itu harus kita tekankan. Hubungan kita semakin intim dan pengenalan kita akan Tuhan itu semakin jauh dan semakin luas. Maka kekuatan yang kita peroleh akan mampu mengalahkan dunia. Baik itu tadi seperti ketakutan pada garis besar yang kedua. Baik Amanginan, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan lanjut supaya tidak memakan waktu, supaya kita membuka acara yang kedua nanti ya, untuk membahas rapat mengenai hal-hal yang harus kita sharingkan dalam pelayanan kita minggu ini. Kita buka buku Ende kita kembali Amanginan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 475, Komo si Egu Tenenku.
ataupun yang kami boleh siapkan beberapa hari ini sebelum kami membawakan khotbah firman Tuhan di dalam minggu ini. Tuhan Allah Roh Kudus bimbing kami sehingga kami membawakannya dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mengakhiri acara ibadah kami ini. Maka sebentar juga kami akan melanjutkannya dengan beberapa diskusi rapat kecil. Tolong Tuhan berkati sehingga kedamaian di dalam menyampaikan diskusi, menyampaikan pendapat boleh kami dapatkan pada saat ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, bimbing kami, iring-iring kami di dalam menyiapkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama